Non-serial schedule ini ya kebalikan daripada yang serial schedule tadi. Kalau serial schedule atau penjadwalan secara serial kan transaksi itu berjalan berurutan. Nah, namun masalahnya penjadwalan secara berurutan atau serial ini tidak efisien ya, sehingga apa? Kita perlu melakukan concurrent processing atau transaksi dilakukan secara interleave ya, di mana transaksi yang dilakukan secara interleave ini bisa lebih efisien. Nah, penjadwalan seperti ini dinamakan sebagai non-serial schedule. Ya, jadi penjadwalan secara non-serial. Namun, sayangnya pada interleave ini akan sangat banyak sekali variasi urutan, ya, sehingga kita memerlukan suatu constraint atau batasan agar hasilnya menjadi benar. Nah, kemudian kita lihat di sini ada teori yang dikatakan sebagai serializability theory. Nah, teori ini ya, teori dalam kontrol konkurensi untuk menentukan jadwal mana yang betul dan mana yang salah dan membangun teknik yang hanya membolehkan jadwal yang betul saja. Nah, jadi di dalam kontrol konkurensi ini ada istilahnya serializability theory di mana kita menentukan mana jadwal betul dan mana yang salah. Dan yang akan digunakan jelas jadwal yang betul. Nah, misalnya, jika ada beberapa transaksi yang dieksekusi secara konkuren, ya, jadwalnya itu akan dikatakan benar jika menghasilkan hasil yang sama dengan beberapa eksekusi serial. Ya, jadi penjadwalan seperti tadi disebut sebagai serializable. Nah, maknanya walaupun variasi transaksi itu bisa beda-beda, tapi kalau hasil akhirnya itu sama dengan penjadwalan secara serial, maka penjadwalan transaksi yang konkuren tersebut dianggap benar atau dianggap serial, ya, dianggap sebagai serializable. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam diagram itu seperti ini. Nah, ini adalah kira-kira semua kumpulan dari penjadwalan yang mungkin, ya, ini yang bagian luarnya penjadwalan yang mungkin. Nah, kemudian jadi penjadwalan yang mungkin ini ada penjadwalan yang serial dan ada yang non-serial. Nah, dengan anggapan ada kumpulan kecil di dalamnya, ini adalah penjadwalan serial. Nah, kemudian penjadwalan di luarnya itu akan dianggap sebagai penjadwalan non-serial. Namun, dari beberapa penjadwalan non-serial tersebut, jika menghasilkan hasil yang sama dengan penjadwalan serial, maka penjadwalan tersebut ya disebut sebagai serializable. Ya, jadi maknanya hasilnya sama seperti penjadwalan serial, maka penjadwalan dianggap sebagai serializable. Jadi itu teori dari serializability theory. Dan inilah yang akan dicapai pada kontrol konkurensi yang baik. Ada beberapa faktor penting untuk menentukan serializable schedule. Ya, jadi, jika dua transaksi hanya membaca variabel, maka tidak akan menghasilkan konflik dan urutannya tidak penting. Ya, jadi hanya membaca variabel, apakah itu variabel yang sama atau berbeda, ya. Jadi hanya sekadar baca saja, maka urutannya itu tidak penting. Nah, namun jika dua transaksi membaca dan menulis variabel yang tidak terkait, nah, ada transaksi pertama, jadi dia baca tulis variabel A. Ada transaksi yang kedua, dia membaca dan menulis variabel B. Tidak ada kaitannya.
ya, maka tidak akan menghasilkan konflik dan urutan ini tidak penting. Nah, terakhir, jika satu transaksi menulis suatu variabel dan transaksi lain membaca dan menulis variabel yang sama, maka pada kondisi seperti ini, urutan eksekusi ini sangat penting. Jadi kenapa? Karena melibatkan proses membaca dan menulis variabel yang sama. Nah, serializability ini bisa dicapai dengan beberapa cara. Namun, umumnya di BMS itu menggunakan dua cara, ada secara locking dan satu lagi secara time stamping.